lagi untuk pertemuan pertama ini dengan Pak Agus dan Bu Alifah. Nanti selanjutnya sampai UTS itu bareng Bu Alifah. Nah, setelah UTS itu dengan Pak Agus. Nah, di mata kuliah kita kali ini, kalau di metodologi penelitian sebelumnya kalian diajari proposal, untuk yang sekarang ini lebih pada kita latihan membuat skripsi gitu ya. Seperti yang disampaikan Bu Alifah kemarin, jadi kita fokus membuat skripsi dari mulai pendahuluan, kemudian metodologinya, bab 2-nya, metodologi. Nah, nanti setiap orang itu tugas akhirnya itu membuat proposal. Meskipun sebenarnya kalian sudah kita ajari membuat skripsi gitu ya. Itu. Bu Alifah bisa dinaikkan. Terlihat ya rekan-rekan ya. Nah, ini nanti akan kita share capaian pembelajarannya seperti apa, terus pokok-pokok materinya Bu Alifah di bawah. Terus ke bawah lagi Bu Alifah. Nah, udah, ini. Dari mulai ini Bu, dari mulai yang pertemuan pertama. Pertemuan pertama. Ya, ya pokok bahasan yang pertama. Di pokok bahasan yang pertama dulu aja Bu. Terus, terus ke atas lagi dikit, ke atas lagi. Nah, nanti yang harus kalian punya, yang harus kalian download itu adalah peraturan atau panduan penulisan skripsi untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Prodi Kependidikan. Itu yang harus kalian punya dulu. Mungkin ke ini aja Bu, yang materinya tadi Bu, Bapak Ibu semuanya, yang apakah kita awal tadi. punya jiwa entrepreneur atau just work as a Ini Pak, lecturer itu, ya Terus, kan? terus. Are yang bahan kajian pokok our bahasan. Nah, ini pokok bahasan ini. Ini yang bocor siapa ya? produknya diri Oh, Bu sendiri. Alifah. Iya Pak, saya sambil zoom juga. Oke, di mute dulu, di mute Oh yang iya, dulu. ada. Nah, Bu Alifah di mute ada, nanti Pak Agus yang jelasin itu. Makanya itu saya Kalau dosen sibuk ya begitu. Di mute dulu ya Bu Alifah ya. Pak, kedap. Oke. Ya. Nah, sekali lagi harapan Pak Agus di akhir semester ini kalian sudah siap untuk skripsi ya. Jadi nggak ada istilah habis ikut mata kuliah Pak Agus kalian buat proposal masih kebingungan dan sebagainya. Jadi tidak ada kamusnya itu. Jadi harapannya setelah ini kalian langsung siap untuk mengerjakan proposal dan skripsi. Nah, nanti di bagian awal itu akan kita sampaikan secara ringkas ya, secara ringkas definisi dan ruang lingkup karya ilmiah. Ini tentu skripsi ya, langsung fokus ya. Karya Hmm. ilmiahnya langsung ke skripsi ya, karena untuk S1 kan skripsi. Jenis-jenis karya ilmiah nanti juga ringkas saja, kemudian manfaat penyusunan karya ilmiah itu juga. Nah, nanti Bu Alifah nanti fokus di skripsi, Pak Agus nanti fokus ke pembuatan artikel. Jadi nanti fokus ya. Jadi diharapkan karena syarat untuk ujian skripsi itu kalian sudah harus ini apa? Sudah harus submit paling enggak. Syarat untuk lulus kalian tuh sudah harus punya LOE ya. Jadi nanti tetap harus kita pelajari. Jadi nanti di bagian skripsi itu nanti saya pasrah ke Bu Alifah ya. Nanti saya nambah-nambah sedikit kiat-kiatnya. Kemudian nanti di penulisan karya ilmiahnya yang harus dipublish itu nanti Pak Agus. Jadi nanti ini saya berharap dikerja apa jadi kita nanti modelnya nggak ada presentasi ya Bu ya. Ya, Karena memang ini bentar. praktis yang harus memang mahasiswa pahami gitu ya. Jadi nanti pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh itu fokus ke ini, baru nanti ke delapan. Nah nanti kita UTS atau UASnya itu nanti kita akan sesuaikan ya, apakah akan UTS berbentuk kognitif atau lebih ke praktik ya. Kemudian topik dan sebagainya, sistematika penulisan dan sebagainya itu nanti akan disampaikan oleh Bu Alifah ringkas ya. Saya berharap nanti
kayak Yaki, kayak Ahmad Zulfikri itu benar-benar tanya beneran gitu ya. Jangan sampai nanti diem-diem pura-pura paham, tapi ternyata ketika skripsi buruk banget. Apalagi di kelas ini juga ada yang jadi anak bimbingan saya kan ya. Jadi nanti saya berharap nanti benar-benar perfect gitu ya. Setelah mengikuti mata kuliah ini, kalian memang benar-benar sudah siap untuk skripsi. Nah, di bagian ini nanti tentu yang harus dipahami adalah kalian sudah download belum panduan penulisan skripsi? Saya berharap sudah di-download ya. Sudah di-download. Kemudian nanti saya berharap juga di pertemuan ini nanti kalian juga eh, mengajukan judul ya. Mengajukan judul ke kita, kemudian nanti akan kita bahas bareng-bareng. Jadi nanti di akhir pertemuan dengan Bu Alifah itu kalian sudah punya judul, ya, sudah punya judul. Sehingga jangan sampai belum ada judul. Kalau belum ada judul berarti kan menunda kelulusan. Ini materinya nanti akan kita share, ya. Nanti akan disampaikan juga oleh Bu Alifah. Sederhana ya, sebenarnya penulisan karya ilmiah. Sebenarnya skripsi itu gampang kok. Yang susah adalah kalian memulainya. Gitu ya. Itu yang sebenarnya tidak sulit skripsi. Yang susah adalah kalian memulainya. Tata tertibnya aku, Bu Alifah. Tata tertib, tata tertib, terus, 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 terus ke bawah, Bu. Nah, ini pertemuan. Kayaknya ini Ini ya, nih. oke ya. Nah, ke bawah lagi kayaknya. Ke bawah lagi, Bu. Ke atas berarti. Tata tertibnya. Tata tertibnya. Coba, Wih, coba. Nah, ini. Nah, seperti perkuliahan sebelumnya, turun. Nah, seperti perkuliahan sebelumnya, untuk dapat nilai A itu kalian harus hadir 100% ya. Kecuali kalau berhalangan gitu ya. Misalnya si Laili ini tiba-tiba mules, panas meriang, sehingga itu pun harus izin dan disampaikan kepada ketua PJ-nya, ya, ke PJ-nya. Jadi untuk dapat nilai A itu kehadiran 100% itu wajib ya. Nah, untuk yang tidak hadir tanpa keterangan, satu kali ya, satu kali tidak hadir tanpa keterangan itu sudah haram nilai A ya. Jadi apapun yang terjadi kalian harus menginfokan ke PJ. Gampang kan zaman sekarang. Tidak perlu membuat surat keterangan sakit dan sebagainya. Cukup menginformasikan ke PJ. Sertakan alasannya kenapa tidak bisa hadir. Itu ya. Kemudian keterlambatan. Nah, nanti kita sepakati. Karena kita sebagian besar adalah daring, maka keterlambatan berapa menit. Nanti akan kita sepakati. Apakah 5 menit atau 10 menit. Kemudian mahasiswa tidak mengumpulkan tugas, ya berarti nilainya dikurangi. Kemudian kecurangan akademik. Nah, meskipun Pak Agus membolehkan kalian mempergunakan ChatGPT, tapi nanti Pak Agus tetap akan mengkoreksi kelogisan, ya, kelogisan, kemudian similarity atau kesamaan, itu tetap Pak Agus cek. Kemudian juga kesesuaian dengan tema. Jadi boleh pakai ChatGPT sepanjang untuk menemukan ide. Nah, nanti tetap Pak Agus akan tetap mengecek ini nyambung atau tidak, kemudian logis atau tidak, kemudian similitinya berapa persen, itu akan Pak Agus cek. Nah, untuk skripsi itu batas ya, batas maksimal kemiripan itu adalah 20% ya, maksimal 20%.
Oleh karena itu nanti akan dicek juga ya Bu Alifah nanti tugas akhir mereka akan kita cek apakah 20% atau lebih. Kalau lebih berarti harus kita suruh mau ngulangnya. Kemudian etika dalam kelas kayaknya sudah paham lah kalian ya karena kalian ikut mata kuliah kami kan tidak hanya satu dua kali. Kemudian jangan lupa PJ setiap pertemuan mengambil screenshot sehingga bisa ketahuan siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Selain juga di apa disesuaikan dengan data kehadiran. Untuk referensi boleh ini nanti di-share aja langsung. Ya, baik Pak. Nah, saya kira cukup untuk pertemuan awal, selanjutnya kita diskusi ya. Cukup Bu Alifah nanti bisa di-share ke rekan-rekan. Sekarang kita akan diskusi. Siapa yang bertanya? Siapa dulu yang akan bertanya? Seperti biasa, kalau tidak bertanya, Pak Agus meminta bertanya. Oke, Azura dulu kayaknya deh. Saya Silakan Pak, bertanya. saya Oh, Pak. oke, oke, siap. Si Jeva dulu ya. Silakan Jeva. Ya Pak, terima kasih Pak izin bertanya. Mm-mm. Ini kan kita memang jadwalnya kebanyakan daring Pak. Iya, Saya ingin betul. bertanya apakah memungkinkan suatu hari kita bakal masuk offline Pak? Harus, karena ini kan skripsi, Om. Nanti kita sesuaikan ya, nanti mungkin di Siap, siap, siap. pertemuan keberapa gitu kita sesuaikan. Karena kan skripsi kalau online terus juga, ya mungkin Jeva kangen sama Anggra ini atau siapa kan juga harus Betul disesuaikan. Pak, Nah, misalnya betul. Dias kangen sama Zaki, ya nanti kita agendakan. Atau yang cowok-cowok Pandu dan sebagainya ini kangen dengan Bu Alifah, nah nanti kita sesuaikan offline. Jadi nanti kita sesuaikan aja. Pak Agus, kalau Hmm, kalau di jadwal siakat sih untuk kelas ini kebetulan dapat kelas Pak iya, sembilan tapi satu empat. Hmm. instruksi dari pusat kan memang kita luring dulu, apa, daring dulu ya, Bu. Ya, maksudnya nanti ketika perguruan tadi kan Jevana mungkin kalau yang kelas sebelah yang satunya lagi memang metric itu full online Pak di siakat. Jadi mungkin nanti kita Mm-mm. bikin skema aja setengah-setengah ya Pak ya antara Iya, kelas itu dengan kelas yang ini gitu. iya. Jeva udah khawatir tidak ketemu si Zaki gitu. Betul Pak. Nah, Sekian Pak dari saya Pak. oke. Makasih Pak. Aman ya. Jangan Aman. jangan berkerumun kemana-mana ya, Jeva ya. Kalau disuruh di rumah ya di Siap rumah. Pak. Nah, Siap Pak, saya di rumah Pak. sip. Ada lagi Dias? Dias dulu baru nanti Azura. Dias Sabita, silakan. Oke, izin tanya Pak, mungkin ini pertanyaan dari yang lain juga teman-teman. Kan kemarin kita sama Pak Sapar udah sempat bikin ini juga ya Pak dari bab 1 sampai bab 3. Nah itu sistemnya nanti melanjutkan apa memang dari awal? Itu aja mungkin Pak, terima kasih. Kayaknya itu aja ya Mbak Alifah. Terus kita koreksi bareng-bareng ya. Ya, mungkin dalam waktu dekat PJ mungkin kumpulin dulu ya Pak Word-nya di dalam Oh, Google Drive. Nanti mungkin supaya kita bisa komennya gampang nanti di Google Doc aja. Jadi kita review lagi gitu ya. Mungkin ada masukan dari saya atau Pak Agus nanti supaya nanti di pertemuan selanjutnya ya, sudah ada konfirmasi ya Pak dari kita ya. Apakah melanjutkan judulnya sebelumnya atau seperti apa? iya. Dan itu nanti kita cek judul ini sudah ada belum gitu. Kalau ada ya kalian mengerjakan sesuatu yang sia-sia kan. Tuh, mumpung masih pertemuan kedua, pertama kedua ya Kalau Pak ya. Kita iya, masih bisa. Pandu misalnya Pandu senangnya ke ekonometri, ya berarti penelitiannya fokus ke itu, Ndu. Ke ekonomi mikro Pak, atau makro gitu. izin lagi Pak, kalau misalnya nanti teman-teman mau bikin judul baru, apakah diperbolehkan Pak? Soalnya kayaknya, Boleh, boleh. ya, saya kemarin Tapi kayaknya emang agak iya, kurang tapi rapih. konsekuensinya nanti proposalnya buat baru loh, ya kan? Iya, maksudnya biar kalian bisa langsung itu digas untuk ke skripsi kan. Jadi harapan kami berdua, Pak Agus dan Bu Alifah, itu setelah mengikuti materi ini kalian sudah siap untuk skripsi dan skripsinya juga nggak malu-maluin gitu loh. Malu-maluin Pak Agus gitu loh. Kalau diajar Pak Agus, skripsinya jelek itu kan yang malu Pak Agus sama Bu Alifah. Gitu ya. Dia sudah? Nah, sudah Pak, terima kasih. Oke, Azura, silakan. Saya mau nanya tentang panduan skripsinya, Pak. Kalau di website itu kan terakhir ada di tahun 2021 ya. Terus Kayaknya belum ada yang perubahan kok, terbaru, kayaknya. iya yang terbaru itu di 2023 atau Oh, ada yang ada. 2024, 2025 ya, Pak?
2023 emang ada, Bu? Kalau ada yang pakai yang terbaru, Bu Alifah. Izin Pak, memang kalau terakhir di web itu 2021 ya. Cuman saat ini di bidang akademik sedang mengkaji lagi Pak untuk tahun 2025, khususnya untuk di rumpun pendidikan Pak. Gitu. Oke, berarti masih Tapi tetap cara bisa perkuliahan sebenarnya dipakai kan sama, ya? betul. Iya, Cara masih. perkuliahan sama seperti 2021. Oke, berarti masih tetap yang dipakai 2021 ya. Dan jangan sekali-kali menggunakan skripsi cutting yang jelek. Paham? Kalian pinter kok masuk menggunakan skripsi cutting yang jelek. Kalau mau ngambil, mau pakai itu cutting yang nilainya A gitu ya. Baik itu yang kewirausahaan, yang ekonomi murni, atau yang pendidikan, itu nanti dipilih yang bagus. Jangan sampai kalian harusnya lebih bagus, tapi karena yang diikuti jelek malah jadi jelek. Gitu Azura ya. Sementara yang dipakai panduan yang ada dulu. Terus kemudian desain penelitian nanti kalian bebas. Mau ekonometri atau mau pemodelan yang seperti biasa. Alat analisis data boleh mau mempergunakan Lisrel, Evius, Smart PLS, atau Amos. Tapi Pak Agus tidak menyarankan mempergunakan SPSS. Udah nggak zamannya lagi ya. Masuk dosennya keren-keren, mahasiswanya masih menggunakan SPSS. Gitu. Kalau masih menggunakan SPSS ya pindah ke kelas sebelah itu. Nggak usah ikut Pak Agus. Gitu. Jadi yang dipakai ya Evius, Stata juga boleh. Kemarin kalian juga pinter-pinter kan Evius, Stata, Amos, PLS lah. PLS juga boleh. Kan kemarin kayaknya yang di kelas ini ya, yang waktu ekonometri apa ya statistika itu Pak Agus minta pakai Stata, pakai Evius, pakai PLS ya ya kayaknya ya. Betul Azra ya, kelas ini ya. Pandu malah Betul, sudah Pak. bisa mempergunakan analisis macam-macam waktu itu kan kayaknya ya. Betul Azra ya. Iya, Pak. Ya, Pandu juga. Ingat nggak Du waktu itu Du? Kamu sudah bisa mengeran data padahal Pak Agus belum meminta. Iya Du. Halo Pandu. Iya Pak, tapi kayak sekarang Nah. harus ingat-ingat lagi deh. Ya, nggak apa-apa. Nanti yang perfect di Stata nggak usah pakai PLS. Biar semua nggak, biar semua tidak PLS gitu ya. Pokoknya yang perfect kemarin yang nilainya bagus pakai Stata, Evius itu kalian pakai itu aja. Nah, kalian kan juga ada di ekonomi pendidikan bareng Pak Agus ya kayaknya ya. Bukan ya, bukan kelas ini ya. Kalau kalian ikut di ekonomi pendidikan, maka sebenarnya Evius itu bisa digunakan untuk mengolah data-data kaitannya pendidikan dengan ekonomi. Misalnya pilihan untuk mengakses pendidikan atau tidak. Terus pendidikan kaitannya dengan apa? Modal kapital. Pendidikan kaitannya dengan human capital gitu, dan sebagainya. Terus bisa juga alokasi APBN, pendidikan, terus ketimpangan. Itu bisa juga diarahkan ke situ nanti. Itu yang memang kalian ekonomi tetapi juga mau memasukkan aspek pendidikan. Kecuali kalau memang yang pure ya, misalnya ada yang eh, tertarik seperti metodenya Prof. Aryo, metodenya Prof. Sapar, atau metodenya Pak Dianta, atau yang lain itu bisa memakai itu. Jadi Pak Agus tidak akan memaksa kalian harus pakai PLS atau harus pakai Stata, itu enggak. Tapi memang Pak Agus mengharamkan mempergunakan SPSS. Tujuannya untuk apa? Biar kalian upgrade lebih tinggi gitu loh. Nanti ketika S2 itu kalian sudah perfect. Ke UGM atau kemanapun itu kalau kalian sudah paham Stata, Evius, PLS, Amos itu udah aman lah. Karena itu yang dipakai di S2 dan S3 itu. Begitu. Jadi nanti silakan dipilih ya. Silakan dipilih. Saya kok enaknya pakai Stata ya silakan. Saya enaknya Ini kok ini. di mute dulu Jeva. Nah, misalnya kok si Winda ini lebih cocok ke
Evius ya nggak apa-apa. Misalnya kok Anissa ini cocoknya ke Stata ya nggak apa-apa. Kok Jaki, kok apa Zulfikri kok cocoknya di PLS ya nggak apa-apa. Faisal kok lebih seneng ke Amos itu ya nggak apa-apa. Itu tidak masalah. Cuma nanti juga harus kalian ingat pemilihan judul harus dipertimbangkan. Kalian di prodi mana? Kalian kan di prodi pendidikan ekonomi. Maka apa judul-judul yang kaitannya dengan pemasaran, kemudian manajemen umum itu juga harus dihindari. Contoh, keputusan pembelian atau niat ulang berbelanja atau purchase intention itu tidak diperkenankan karena itu bagian dari prodi pendidikan bisnis. Gitu ya. Kemudian sebenarnya bidang pendidikan ekonomi dan ekonomi itu banyak banget loh. Kalian tuh enak karena apa? Kalian ada di pendidikan, kalian juga ada di ekonomi. Kalian juga boleh kewirausahaan. Kalau kewirausahaan itu masih bagian dari ekonomi mikro, jadi nggak masalah. Asal kewirausahaannya tidak dikaitkan dengan niat untuk belanja ulang gitu. Tapi kalau niat mendirikan usaha itu boleh ya, niat mendirikan usaha, kesiapan mendirikan usaha, kompetensi mendirikan usaha, kaitannya dengan UMKM, UMK, koperasi dan sebagainya itu diperbolehkan. Gitu ya. Nah, ini kalian mulai cenut-cenut ya, karena segera habis PKM kalian sudah harus mulai apa skripsi. Oke, ada lagi pertanyaan? Anastasia, silakan. Anastasia Amalia. Silakan, Anastasia. Setelah Anastasia nanti Herliana. Herliana Tantri. Tadi saya sebenarnya ingin bertanya, Pak, cuman sudah disampaikan sama dia tentang yang boleh melanjutkan yang medlitnya Prof. Sapar atau enggak yang membuat judul baru seperti itu, Pak. Membuat judul baru. Kalau judulnya itu kami anggap masih bisa dilanjutkan, nanti bisa dilanjutkan. Gitu. Atau mungkin nanti di menit-menit terakhir kalian juga bisa share judul-judulnya ya. Misalnya Anastasia, terus Herlina mau share judulnya juga boleh, nggak apa-apa. Anastasia judulnya apa? Saya lupa lagi, Pak. Halah, gimana orang disuruh share malah lupa. Siapin dulu. Siapin judulmu. Baik, Pak, baik, Pak. Herliana, silakan Herliana. Setelah Pak, tadi Herliana pertanyaan nanti saya juga sudah nanti Faisal. diwakilkan oleh Setelah Herliana nanti Faisal. Ayo Herliana. Setelah Herliana, tadi Faisal. pertanyaan saya juga udah diwakilkan oleh dia. Enggak bisa diwakilkan, enggak ada kreatif-kreatifnya. Ayo, tanya. Memang kamu suamimu diwakilkan oleh Dias tadi boleh. Ayo, silakan dibuat pertanyaan. Pokoknya enggak, Pak Agus enggak mau mahasiswanya enggak kreatif begitu. Pertanyaannya sudah ditanyakan oleh Pak Kepala Desa, enggak bisa. Faisal siap-siap, Pandu juga siap-siap. Silakan Herliana. Mumpung ketemu dengan Bu Alifah dan Pak Agus di waktu yang masih kalian belum dikejar deadline. Nanti kalau udah dikejar deadline tuh Pak Agus cuek juga sama Bu Alifah. Soalnya kamu sudah deadline-nya harus lulus kalau nggak DO, ya Pak Agus nggak bisa slow sekarang ini. Coba Herliana sekarang siapkan pertanyaan. Sebelum Herliana menyiapkan pertanyaan, silakan Pandu dulu. Baru nanti Faisal siap-siap juga. Silakan Pandu. Nah, izin Pak. Jadi kan Hmm. kita untuk tengah semester pertama sama Bu Alifah, lalu setelahnya sama Pak Agus untuk mempelajari artikel ilmiah ya Pak. Nah, terus untuk progres tadi medlitnya itu dari bab 1 sampai selesai itu sampai akhir semester Kak Pak? Bab Maksudnya 1 sampai selesai itu nanti di UTS. sampai Kan selesai katanya berarti tadi kalian sudah punya juga kan?
selesainya yang dimaksud itu sampai proposal Pak, bab 3. Bab 3 kan kalian belum ke lapangan. Iya. Eh, terus setelah itu baru lanjut yang ini sampai bab 5 ya Pak, pas di Nah, ah, bab Bapak. nah, Lalu kalau ah. misalkan yang tadi nanyain tentang lanjut Pak dari judul sebelumnya, itu kan kemungkinan yang udah lanjut itu kan ini mulainya dari bab 3 ya Pak, karena dari semester kemarin gitu. Nah, Enggak, itu belum nggak tentu. apa-apa Pak. Jadi kalau Gimana? mulai dari bab 3 kan otomatis mulai dari bab 4 kan kalian harus ambil data kan? Iya. Nah, kecuali yang data-data sekunder itu bisa dimulai, nggak apa-apa. Misalnya Pandu sudah kita ACC ini judulnya, boleh dengan data sekunder. Paham nggak Pandu? Hmm, data sekunder. Tapi tergantung juga nggak sih Pak, kalau misalkan yang itu orang yang pakai data primer, itu langsung udah tetap boleh ini Pak. Boleh, boleh lanjutin sepanjang sudah kita ACC judulnya gitu kan, Du. Misalnya Oh, kalian mau mempergunakan sampel terbatas dulu gitu kan. Nah, itu juga nanti kan bisa data kalian itu kan nanti bisa digunakan untuk ini, apa? Untuk artikel. Nah, artikelnya itu nanti juga bisa untuk persiapan misalnya kalian nanti mau skripsi. Jadi begini. Misalnya proposal sudah kita ACC. Kalian kan otomatis membuat instrumen dan sebagainya kan, yang data primer. Nah, kemudian itu kalian share ya. Nanti surat izin penelitiannya itu ditandatangani oleh kami atau dengan Bu WD1. Jadi kalian boleh nyebar. Datanya terbatas boleh misalnya 100 responden gitu. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk artikel nanti dengan bagian Pak Agus. Jadi, ketika kalian mau persyaratan, tapi tentunya kalian kan sudah punya calon dosen pembimbing semua kan? Sudah belum? Belum Sudah, Pak, sudah. Sudah kan? Sudah, Bu Alifah. Mereka sudah punya pembimbing skripsi, Pak. pembimbing, pembimbing skripsi. Mereka kayaknya udah Belum. punya ya. Belum, Yang belum, Pak. udah Oh, Kalau belum. skripsi. Oh, kalau belum skripsi berarti, kalau belum, nanti ya berarti artikelnya itu jangan dulu dipublikasikan. Nunggu kalian dapat dosen pembimbing. Kalau sudah dapat, baru artikel dipublikasikan sehingga kalian nanti tidak terkendala di artikel ketika kelulusan. Ayo, kurang apa baiknya kami ya. Sudah kita ajari membuat artikel. Karena kan persyaratan untuk artikel itu kan harus dengan pembimbing. Pembimbing skripsi maksudnya. Kecuali yang pembimbingnya Pak Agus bisa langsung, belum ada ya. Belum ada yang pembimbingnya Pak Agus ya. Kecuali yang pembimbingnya nanti itu memilih Pak Agus dan Bu Alifah, nah silakan itu nanti bisa dilanjutkan. Karena kan di semester yang akan datang itu Bu Alifah sudah boleh membimbing. Gitu. Itu Pandu, paham? iya Pak, paham Pak. Tapi Nah, memang dosen pembimbing skripsi semester ini Pak diumumin ya Pak. kayaknya di akhir semester deh kayaknya. Hmm. Kayaknya di akhir semester. Kalaupun tidak diumumkan, itu nanti kan yang kita nilai itu kan belum kalian publish ya, hanya bentuk artikelnya saja gitu, belum belum submit. Nah, artikel itu nanti itu kalian publikasikan dengan dosen pembimbing kalian, sehingga nanti apa, ketika sudah saatnya publikasi itu kalian tidak kebingungan gitu ya, sudah punya artikelnya, gitu. Begitu. Oke, Pandu sudah. Kemudian tadi siapa yang Pak Agus suruh tadi? Si Faisal. Pandu sudah clear ya dulu ya? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, berarti nanti Bu Alifah disiapkan Google Drive-nya untuk menampung judul-judul dan proposal mereka ya Bu ya. Ya, siap, Pak. Mm-mm. Faisal silakan Faisal. Belum ada pertanyaan, Mbak. Aduh, ini tanda-tanda lulusnya lama ini kalau pertanyaan aja belum ada ini. Siapkan. Saya sekarang Herliana. Silakan Herliana. Belum ada pertanyaan juga. Mungkin saya mau nanya terkait ketentuan judul dari Bapak, ada nggak? Ketentuan dari judul yang pertama belum diteliti oleh kakak tingkat kalian.
Caranya kalian buka Google Scholar, ketik judul kalian. Bisa juga kalau S1 itu masih diperbolehkan judulnya dua variabel agak mirip dengan sebelumnya, tapi lokasi berbeda gitu. Paham, Erliana? Paham, Pak. Kalau untuk berapa kata maksimalnya itu ada nggak, Pak? Judul, judul kan variabel, tergantung variabel kalian, Pak. Erliana Tantri. Ya, kalau judul di skripsi itu kan baku banget ya, tidak seperti judul artikel gitu ya. Nah, sekarang yang sudah siap judulnya tadi siapa yang Pak Agus tanya tadi? Siapa Bu Alifah tadi? Siapa tadi? Pak Agus lupa. Winda ya kayaknya tadi ya, bukan? Tuh, udah Pak Agus sudah mulai lupa. Yang tadi yang saya suruh mengingat kembali judulnya siapa Yaki? Amelia tadi ya, Pak. Nah, Amelia ya, mana Amelia tadi? Amelia, kayaknya Amelia memang sengaja biar Pak Agus lupa gitu. Mana Amelia? Bukan saya perasaan tadi, Pak. Oh, Ini bukan. Anastasia Amalia ya. Oh ya, Acap, Anastasia. Pak. Pak. Sebentar Anastasia. nih, saya masih nyari dokumennya, Pak. Kalian tuh Sambil cari pura-pura dalam dokumen. perahu aja ya kalian tuh. Pura-pura tidak tahu gitu. Masih nyari dokumennya di mana? Di Kuitang. Jangan ikut kebakar kemarin. Mungkin saya bantu jawab Pak buat Anastasia. Kemarin judulnya analisis pengaruh ekspor, inflasi, dan suku bunga terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika di Indonesia. Waduh, terlalu panjang banget, Mas. Analisis pengaruh. Ekspor, inflasi, dan suku bunga terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di Indonesia. Waduh, itu panjang kali lebar kali tinggi ngalor ngidul itu juga nanti kebingungan juga. Mungkin kalau mau tetap itu dicek di Google Scholar ya. Paham kan ya Google Scholar ya, rekan-rekan ya? Paham banget lah, masuk Pak Agus harus ngasih contoh. Jadi nanti kalian tinggal masuk ke Google Scholar ya, terus kemudian judulnya diketik, misalnya seperti ini. Terlihat, lihat ya. Terlihat, Pak. Rin, tadi judulnya apa Rin? Analisis, Analisis pengaruh ekspor, ekspor, inflasi, dan suku bunga. Pak. dan suku bunga terhadap Rin. Eh, sebentar, Pak. Filenya ketutup. Terhadap nilai tukar rupiah. Terus terhadap lagi, Pak. Terhadap dolar AS di Indonesia. Lah, udah banyak banget. Udah banyak banget. Kecuali tahunnya berapa, gitu ya. Tahun berapa misalnya di belakangnya. Tahun berapa misalnya. Jadi anestesia tetap diganti ya. Karena judulnya sama banget ya dengan yang ini. Anestesia diganti nanti judulnya sama. Daripada kita Baik, lolosin Pak. nanti juga tidak dilolosin ke dosen pembimbing. Itu ya. Bu Alifah silakan kalau ada tambahan Bu Alifah. Iya, izin Pak Agus. Tadi kan Mm-mm. beberapa teman-teman mau ngubah judul ya Pak ya, mau bikin mulai lagi dari awal. Nah, Iya. menurut saya sayang juga gitu ya Pak, proposal mereka yang sudah buat. Jadi nanti akan ada agenda ISCB Mbak. Jadi teman-teman mungkin bisa nih artikel yang memang mau tidak dipakai untuk skripsi, sekalian latihan untuk membuat artikel gitu ya Pak, dan mungkin nanti conference dan lainnya bisa di ISCB Pak, di bulan Oktober. Jadi kayak Dias gitu ya. Dias kemarin judulnya apa Dias? Saya ini Bu,
Sebentar. Pengaruh ekspor dan utang luar negeri terhadap cadangan devisa di Indonesia tahun 2010 sampai 2024. Oke, itu berarti udah sampai bab 3 kan? Udah Bu, tapi saya gak yakin benar 100% gitu isinya. Oh, oh, nah nggak apa-apa. Nanti dicoba aja di ISCBIM karena di ISCBIM kan kita uploadnya untuk proposal aja dulu ya. Jadi supaya teman-teman latihan ya untuk menulis artikel, untuk apa namanya conference juga. Gitu. Mungkin tambahan dari saya, Pak Agus. Oke, yuk. Oke, oke. Boleh? Yang sudah ada terus atau sekarang gini aja Bu Alifah. Ada ICBIM ya. Ada Ya, ICBIM berarti ya udah yang kalian punya itu aja terus nanti kalian olah datanya gitu ya. Terus nanti dipublikasikan di situ aja gitu, gitu ya. Yang sudah ada itu daripada mubadir kemudian kita cek bareng-bareng lagi gitu ya. Gimana Bu Alifah? ya boleh Pak. Berarti yang mau dilanjutkan ke skripsi dan yang tidak dilanjutkan skripsi gitu ya Nah, Pak. maksudku kalau hanya untuk publikasi di ICBIM kan nggak harus dilanjutin ke skripsi gitu kan. Iya betul. Heeh. Oh, ya wes lah intinya yang sudah ada nggak apa-apa, terus nanti berarti mulai Bu Alifah nanti di pertemuan Bu Alifah itu nanti dicek-cek dulu mana yang kurang apa kurang detail Ibu jelaskan, Hmm. terus mungkin juga sudah sampai ngolah datanya juga ya Bu ya. Oh iya, Ngolah datanya. Nah, nanti di bagian Pak Agus itu nanti sudah fokus mengemas skripsi itu menjadi artikel gitu ya. oke. Terus perlu ditekankan juga Bu, nanti kalau ada hipotesis yang berbunyi dua variabel secara bersama-sama atau secara simultan mempengaruhi itu digagalkan ya karena Hmm. tidak ada dasar teorinya gitu kan. Karena kalau mengikuti cutting itu kan ada itu masih warisan Hmm. abad 16 itu masih ada. Oke, tapi kalau misalnya mahasiswa pengen merubah dari awal lagi boleh nggak Pak? Boleh, boleh Oke, terserah tapi mereka. komitmen ya Pak ya, maksudnya berarti mereka harus Mm-mm. ngejar teman-teman yang udah start duluan gitu. Ya, Kalau aja berarti. ya konsekuensinya kalau judulnya itu sudah kita ACC itu bisa jadi itu nanti bisa lanjut ke skripsi. Kalau yang sementara hanya untuk ke isi BEM itu kan ya seadanya. Nanti kalian tetap harus memulai dari nol lagi gitu kan. Karena biasanya di mata kuliah yang judulnya udah Pak Agus ACC itu biasanya juga di selanjutnya itu juga di ACC oleh pembimbing dan kaprodi biasanya. Biasanya gitu ya. Gitu. Nah, nanti pilihan ada di kalian. Ada lagi tambahan Bu Alifah? Sampai jam berapa Bu Alifah kita? Sampai 11.50. 150 Pak. Oh, masih lama berarti. Kita nanti diakhiri di 11.30 lah mungkin lah. Karena pertemuan pertama gitu. Ya Jeva kalau mau nongkrong-nongkrong dulu ya ditunda lah. Kita masih 11.30. Budiman kayaknya mau tanya. Tadi Budiman melambaikan tangan kayaknya tadi. Mau bertanya kayaknya. Budiman silakan. Budiman. Belum ada, Pak. Ya silakan bertanya. Asal jangan bertanya nasibmu nanti bagaimana ya Budiman. Budiman silakan bertanya. Ayolah, kalian tuh kan kalau jadi di kegiatan Menwa itu kan berwibawa banget ya. Nah, tunjukkan wibawa kalian tuh di depan Pak Agus. Ayo, jangan malu-malu. Kalau Ada suaranya nggak, Pak? ada suaranya. Mohon maaf, belum ada, Pak. Belum ada. Oh, kalian tuh garang loh di depan cutting kalian apa di depan adik-adik tingkat kalian tuh kalian garang loh. Pak Agus ngamati kemarin. Sampai kemarin kalian juga ngatur-ngatur Pak Agus kok. Nah, sekarang tunjukkan di sini garang kalian itu.
garangnya di depan Pak Agus nggak apa-apa. Kemarin tuh ada yang Pak panitia ada di kelas ini juga kayaknya. Temennya Zaki. Dava, ayo Dava. Dava Rizky, on cam. Oke Dava. Silakan bertanya Dava. Bentar, Kemarin Pak. kamu, ya bertanya. Kamu kemarin kan garang banget tuh depan adik-adik tingkatmu. Nah, sekarang garang di Oke, sini nggak Pak. apa-apa. Saya Wis. pengen bertanya, Pak. Oke, silakan. Nah, itu Nanti kan ganteng loh kamu. nanti kan kita apa namanya? Cepet Nanti dek, kita harus datang dek, cepet bakal dek. Masya Allah, garang Zaki. Itu amati dari ya, rektor itu. Wah, Zaki, wah gitu. Tidak, Pak. ini Silakan, kan Pak. kita ya Pak, saya mau nanya, Pak. Mm-mm. Ini kita kan tadi kata Bapak eh, pas UTS itu proposal sampai bab 3 itu kelar ya, Pak. Mm-mm, mm-mm. Nah, kan itu sekitar ada eh, 4 pertemuan ya sampai UTS. 4 Empat apa atau 5 gitu pertemuan. Nah, itu setiap 6. pertemuannya Kan UTS-nya apakah ke 8 toh Bu Alifah 6 ya? ya? 8, Allah udah. Baru aja nggak jadi panitia 1 hari sudah drop out kayak gitu. Gimana dah, Pak? Iya, Pak, 6. Nah, apakah di setiap eh, pertemuan itu bakal ada kayak kontrol gitu, Pak, setiap progres kita kayak dicek-cekin gitu, apakah eh, kita ada yang salah atau ada yang eh, kurang bagus gitu di selama pengerjaan kita Ya, gitu, itu Pak. nanti Bu Alifah, kebijakan Bu Alifah akan memberlakukan itu atau enggak. Sepertinya iya ya, karena kan nanti per bab Bu Alifah akan menerangkan ini. Nah, nanti mungkin ada salah satu yang dicek gitu. Tuh, Nah, itu nanti Bu. mungkin seperti itu ya Pak Agus ya. Nanti ada sesi konsul juga. Nanti makanya setiap minggu saya akan minta progres dari teman-teman. Mungkin kita hari ini Iya, bahas tentang iya. apa. Nanti makanya saya akan minta update. Jadi teman-teman silakan update di Google Drive di Google Doc itu. Jadi saya tahu progres teman-teman udah sampai mana gitu. Dan kemudian yang kedua adalah nanti mungkin saya ada beberapa menit di akhir gitu akan meminta salah satu atau salah dua lah dari siswa kelas ini untuk mempresentasikan hasil apa yang sudah ditemukan. Jadi nanti kalau saya kasih waktu untuk teman-teman memaparkan apa yang sudah dikerjakan, jangan malu-malu. Jadi itu adalah waktu teman-teman, jadi momentum teman-teman untuk nanti bisa kita kaji bersama gitu, Pak Agus. Iya, kurang apa loh kalian dibimbing Bu Alifah. Zaki kemarin nggak jadi panitia ya, Zak? Aku nggak melihat batang hidungmu kemarin, Zak. Jadi Atau panitia Pak. Hah? Panitia? Panitia Pak, saya bagian dokum doang. Jadi emang Oh, agak Si Dava itu loh, berwibawa banget Dava itu kemarin. Ayo deh, cepet deh, gitu. Masya Allah. Terus ada juga yang cewek-cewek ini, yang ada ya di kelasmu ada kan yang jadi panitia ya, yang cewek. ada Pak sih Pak. Nah, itu. Kalau si ini jadi nggak, Anastasia Amalia jadi panitia nggak? Saya nggak jadi panitia. Oh, ya pantes. Kalau nggak jadi panitia memang agak lupa-lupa ingat gitu ya. Ayo, pokoknya tunjukkan kegarangan kalian di depan adik tingkatmu itu ke Pak Agus. Pak Agus kan juga mahasiswa baru kan. Oke, berarti Dava begitu ya, Dav? Halo Dava, jangan Dava ikut demo ini Dava. Enggak ya, Aman, Dav? Pak. Nyaman ya. Ya, Enggak apa-apa. Pak Agus enggak melarang kalian demo, yang penting tertib. Tertib, tidak anarkis gitu ya. ya Pak. Nanti kalau gitu nanti diviralkan ada dosen UNJ yang melarang demo. Wah, itu bahaya. Oke, ada lagi? Oke, Kaila. Oke, Kaila, silakan Kaila. Pak, makasih Pak atas kesempatannya. Mau Hmm. nanya Pak, kan tadi kan kalau nggak salah tugas yang proposal itu mau kita lanjut atau enggak itu kan tetap dikumpulin ya Pak, sama Iya. dikoreksi juga. Nah, Yo. kalau misalkan dari kitanya nih Pak, udah ngerasa kayak nggak pede gitu Pak sama Ya yang udah ganti. kita kerjain. Ganti nggak apa-apa. Berarti nggak dikumpulin nggak apa-apa ya Pak? Jadi ganti ya tetap kalian buat ganti. Iya, enggak, bukan maksudnya tugas yang lalunya tuh enggak kita kumpulin buat dikoreksi gitu Pak. Ya dikumpulin dulu, nanti kan ada masukan dari Bu Alifah dan Pak Agus gitu loh. Mana yang kurang, oh ini yang buat kamu nggak pede gitu misalnya. Soalnya kayak misal nih kita tuh kemarin itu kan bikinnya tentang
ekonomi kayak gitu. Heeh. Terus mau pindah gitu loh Pak ke Oh, boleh. Nah, pendidikan kalau pindah gerbong boleh. Misalnya gitu. di tugasnya Prof. Sapar itu kalian ekonometri, kemudian pingin ke pendidikan atau ke data primer, boleh. Boleh, tapi berarti tetap kumpulin juga. Ya berarti buat yang baru boleh. Oke, makasih Pak. Heeh. Kan kadang-kadang ada yang udah fanatik pendidikan, tiba-tiba kok pingin pindah ke lain, ya boleh. Ada yang fanatik ekonometri kok tiba-tiba pingin ke kewirausahaan juga boleh. Tuh, yuk silakan. Oh ini Midestia ini belum nanya dari tadi. Tapi dari tadi udah melambai-lambai. Oh ya nanti Pak Agus dikirimi ini ya Bu Alifah. Virtual backgroundnya ya. Oh, ya siapa? Pak Agus belum mengganti Hmm. kemarin sore soalnya mengisi acara ini. Siapa? Ya, nanti saya minta ya. Di sini Silakan. udah pada isi KRS semua kan ya, Pak? Oh Takutnya itu nanti kita masih sampai kesulitan. tanggal ini kok Bu. Hmm, Tanggal berapa itu? jangan sampai kelewat tanggal 16 terakhir. Ah, ah. Jadi tetap kita terima mereka Betul. ikut kuliah kita. Kecuali nanti mau mereka mengajukan pindah kelas ya. Ya, di sini saya lihat juga kayaknya Satria udah hadir ya, Pak, yang kemarin Oh ada hadir tuh. yang sakit itu ya kemarin ya. Gimana Alhamdulillah. Satria? Alhamdulillah lagi masa recovery Bu, cuman Oke. udah bisa Alhamdulillah. ikut kuliahan. Oke. Jaga kesehatan ya Satria ya. Siapa Mudah-mudahan nggak stres dengan tugasnya Pak Agus lagi ya. Hmm. Enggak lah ya Satria ya. Oh ini untuk kepentingan lulus juga kok. Tadi ada yang Pak Agus minta tanya tadi siapa? Midestia ya. Silakan Midestia. Wah ini kayaknya kemarin jadi panitia juga loh. Enggak, Pak, enggak. Oh, enggak toh. Oh, ngelanjutin pertanyaan tadi, kalau misalkan kita ngubah, deadline yang ngumpulinnya kapan, Pak? Ya di akhir semester berarti ya Bu. Kok di akhir semester di UAS ya Bu ya. UTS ya Bu ya. Bu Alifah ya. Sama seperti teman-teman yang udah jadi, makanya tadi konsekuensinya kalau teman-teman memang mengubah, berarti startnya harus sama nanti sama teman-teman yang lain. Deadline-nya sama. Terus mau nanya juga, Pak, nanti kira-kira bakalan ada tugas kelompok gitu nggak ya? Atau dari awal kita individu terus? Enggak ada kelompok. Enggak. Sekarang udah individu. Oh, Emang Alhamdulillah. mau lulus kuliah mau skripsi itu kelompok ada yang skripsi dikerjakan 5 orang gitu ada nggak? Ya enggak, Pak, kali Iya. aja gitu ada tugas kelompok yang lain, tapi bukan skripsinya. Enggak ada. Oh, ini udah urusan pribadi kok kalau udah kayak gini. Ya udah itu aja, Pak. Makasih. Tugas kelompok itu kalau kemarin-kemarin, sekarang udah individu sekarang karena kan menyangkut masa depan kalian. Satria itu udah siap mau menyelesaikan skripsi, udah ditunggu oleh pendampingnya. Ya Satria ya. Lulus ya kemarin ya Bu Alifah Satria ya? SBM-nya lulus, Pak. Lulus kan Alhamdulillah. Satria? Lulus ya? Eh, sepertinya lulus Pak. Alhamdulillah. Berarti aman. Lanjut ya jaga kesehatan. Anissa, Nur, silakan Nur. Anissa Nur. Mungkin saya mau lanjutin yang pertanyaan Medestia itu ya. Itu kan Oke. buatnya kan sampai bab 3 berarti ya Pak ya, sama kayak yang teman-teman kemarin. Itu sebelum berarti pertemuan ke-6 ya Pak ya, sampai bab 3. Itu nanti kalau misalnya setiap minggu kita bahas gitu, nanti ada ini kan ya Pak, ada ngecek-ngecek gitu juga kan, kalau misalnya ada yang kurang gitu, perlu Iya, diperbaiki. nanti teknisnya Bu Alifah menyampaikan materi sedikit, kemudian nanti ngecek-ngecek punya kalian gitu. Biar bermanfaat gitu ya Bu Alifah ya. Daripada menyampaikan materi padahal kalian udah paham gitu kan. Menyampaikan materi dikit, kemudian nanti ngecek-ngecek. Jadi nanti dijadwal aja Bu, mungkin pertemuan pertama itu punya siapa yang pertemuan pertama kan hari ini ya. Pertemuan kedua misalnya yang dicek sesuai nanti berarti disesuaikan dengan PJ aja Bu. PJ silakan minimal 1 kali pertemuan itu ada 2 atau 3 yang dicek. Ya, siapa? Nah, PJ nanti PJ yang menyiapkan ya. Gitu ya. Jadi biar ada manfaatnya itu. Jadi mata kuliah lanjutan ini biar ada manfaatnya gitu loh. Sebenarnya
Dulu memang nggak ada ya mata kuliah lanjutan tuh. Dulu yang ngambil udah pada lulus Bu Alifah. Yang ngambil itu dulu Rosi, kemudian si Faki dan teman-teman. Pokoknya yang kelasnya Rosi itu dulu ngambil semua. Hmm. Alhamdulillah lulus semua. Yang metodologi penelitian lanjutan itu. Saya ingat banget itu Rosi ikut itu. Tasya itu juga ikut. Terus siapa ya? Si Dimas. Dimas, Ronald juga ikut. Udah pada lulus semua itu. Jadi memang ada hikmahnya itu. Ada ininya. Gitu Bu ya, Bu Alifah ya. Ya, Silakan kalau ada tambahan lagi Bu Alifah. Oh, ya Anissa itu Nur tadi belum jadi bertanya kayaknya. Anissa Nur tadi. Udah, Pak. Saya Oh, cuma udah tuh. make sure yang itu aja. Wow, Cukup. Jennifer kemarin udah menikmati kompensasi sebagai PJ Pak Agus nih Jennifer ini. Silakan Jennifer. PJ apa ya kemarin itu Jennifer itu? Saya SBM, Pak. Oh ya berarti udah menikmati kompensasi bareng Bu Alifah. Ya silakan bertanya Jennifer. Saya cuma pengen make sure aja sih, Pak. Jadi Ya. kita buat bab 1 sampai bab 3 itu kan dari sebelum UTS. Mm-mm. Terus nanti yang sama Bapak itu berarti ngelanjut bab 4 sampai bab 5 gitu. Baru nanti buat karya ilmiah buat dipublishnya. Ya, nanti kan Pak Agus ajari cara ngolah datanya juga, kemudian membahas bab 4 itu isinya apa, gitu loh, Dok. Terus nanti di pertemuan selanjutnya itu buat artikelnya. Gitu. Ini kalian tuh paket untung loh, udah diajar Bu Alifah sama Pak Agus. Sudah diajarin buat skripsi, diajarin buat artikel lagi, gitu kan. Pokoknya TOP lah. Kalau sesuai timeline, sesuai dengan yang kita bicarakan ini, saya yakin kalian skripsi nanti udah nggak bakalan kesulitan. Apalagi artikel, udah nggak ada bingung-bingungnya lagi. Gitu ya, make sure-nya udah kita terima ya. Oke, Jennifer. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, yang belum tadi ada yang Ridho Nugroho tadi melambaikan tangan itu karena mau bertanya atau rumahnya ada nyamuk. Silakan Ridho. Ridho Nugroho, Iya Pak. silakan kalau mau bertanya. Eh, ini kan nanti buat artikel ya Pak. Nanti itu upload itu ke jurnal lokal atau Waduh, jangan dulu untuk mikir upload. Pokoknya jadi mana artikel Pak? dulu. Oh, nggak perlu ya? Kita nggak menagih upload kok. Nanti isi BIM itu kan nanti Bu Alifah yang mengomandoi nanti itu. Oh, oke. Kalau Siap, siap. shading itu mungkin nanti kelompok aja ya Pak ya. Itu kan nanti jalan bisa Satu bersama artikel berapa orang gitu ya. orang. Jadi sebenarnya itu biar melatih kalian aja sebenarnya. Tidak ada kewajiban dan lain-lain ya Pak Agus ya. Mm-mm. Wajibnya adalah skripsi kalian lulus tepat waktu. Itu. Nah, kurang apa itu? Nggak Sudah? apa Pak, nanya ya Pak. Soalnya sebelumnya saya pernah suruh kayak bikin artikel gitu, suruh upload ke jurnal lokal Pak. Wah, berarti Nugroho udah nggak masalah nanti banyak share ke teman-teman nanti. Oke ya Nugroho ya. Kairunisa, silakan. Berarti terkait yang ISC itu nggak diwajibkan atau Ya gimana nanti Pak itu? terserah Bu Alifah mau diwajibkan apa enggak. Oke. Terus sama ini Kelompok Pak, kayaknya ya Bu yang nanti kayaknya yang dipilih yang dari skripsi ini yang paling bagus punya siapa gitu terus isinya siapa-siapa gitu ya Bu kayaknya Bu Alifah. Iya Pak, paling atau enggak itu kan nanti biar lanjut ke skripsi mereka ya Pak. Paling yang tadi aja yang mau ganti judul kan udah sampai bab 3 tuh. Yang mau ganti judul aja jadi proposal yang sebelumnya sudah dibuat aja gitu. Yang nanti Oh, akan dilanjutkan. Itu kan berarti beberapa doang kan proposalnya nanti bisa berkelompok aja gitu. iya. Tadi kayaknya paling hanya beberapa yang mau ganti Iya, judul ya. betul. Nah itu yang jadi artikel mungkin ya. Betul. Nah itu mungkin yang tugas kelompok itu nanti si Itu siapa aja. tadi? Betul. Si Siapa Kayla tadi? Dias ya, kalau nggak salah. Bias. Nah itu mungkin itu yang tugas kelompoknya itu bukan tugas kelompok itu buat artikel ya individu tetap itu kan. Cuma berkelompok namanya. Itu ya Dias ya. Kok dia? Pak yang nanya Jenny, bukan Oh saya. Jenny Bu Alifah kita Ini ya. diketawain. Yes.
Ini paling cerewet soalnya dia sini. Penasihat akademiknya kayaknya Pak Agus juga loh kayaknya. Iya dia ya. Iya, Pak. Oh iya kan. Berarti harus cepat lulus. Ada tadi Bu yang belum tanya tadi, yang belum tanya itu Eka Novia. Silakan Eka Novia. Sama Marsha. Pak, pertanyaannya udah diwakilin semua. Enggak. Emang kamu nikah mau diwakilin temen-temenmu? Kamu nggak nikah karena diwakilin. Hmm, ketemu adik tingkatnya aja garang. Tunjukkan siapa kalian deh, gitu kan. Ayo Kak, silakan. Kalau gitu Marsha siapin dulu, Eka siapin pertanyaan, Marsha silakan. Cak, silakan Cak. Misalnya kalau nanti kita pengen apa tuh namanya, kalau misalnya belum mau ganti judul, terus apa nanti gak apa-apa tetap dikumpulin aja. Tapi saya juga yakin tetap banyak yang salah sih, cuma kalau ganti saya juga belum kepikiran. Jadi kira-kira apa nanti dikumpulin aja dulu ya Pak, biar nanti dikoreksi. Iya, kumpulin dulu aja nggak apa-apa. Siapa tahu itu nanti punya Marsha yang dipakai untuk jurnal ya. Iya. Nah, Marsha sudah. Eka, Nafisa Fitri. Pokoknya harus bertanya. Boleh ke Bu Alifah, nggak ke Pak Agus juga boleh. Kalau untuk tugas akhirnya berarti artikel sama proposal atau kok ketawa Pak? Kalau pertanyaanmu itu hanya merangkum yang sudah dijelaskan secara detail kok, yang lain gitu loh. Pokoknya Eka dulu bertanya, baru ke yang lain. Kalau Eka belum bertanya, ya kita selesainya maghrib ya nggak apa-apa. Ya Kak, cepet disuruh nanya kayak disuruh nikah. Padahal garang banget loh mereka ke adik-adik tingkatnya itu. Perfect banget tuh loh. Kalau sudah pakai itu baju BEM atau baju Almed, terus ada apa selempangnya di kanan kiri kayak provos gitu loh. Wah itu kayak dunia udah milik mereka itu. Pak Agus lewat aja mereka nggak negur. Serius tuh. Lalu si Davi namanya itu. Si Dava, Pak Agus lewat aja nggak negur itu. Ya, saya mau tanya Pak, kan tadi kata Bapak kalau bikin judul lihat dulu di Google Scholar. Misalnya di Google Scholar nggak ada, itu udah otomatis kayak ACC atau belum tentu? Ya kita cek ke kerasionalannya dan kelogisannya. Di Google Scholar misalnya pengaruh makhluk halus terhadap pertumbuhan ekonomi itu kan jelas nggak ada di Google Scholar. Tapi kan itu nggak logis itu ya. Masuk mau meneliti makhluk halus. Coba aja ketik pengaruh makhluk halus terhadap pertumbuhan ekonomi itu udah di Google Scholar nggak ada. Tapi bukan berarti itu diloloskan. Gitu ya. Oke, tadi kayaknya ada yang Dias. Terakhir Dias kayaknya Bu Alifah ya. Bu Alifah kayaknya juga ada agenda korupsi. Pandu aja deh, Pak. Pandu duluan yang mau nanya. Oh, Kalau saya cuma mau cie. nanya ini doang, Pak. Kalau Oke, misalnya, kok melambaikan tangannya bersamaan itu loh. Apakah memang ada kesamaan hati itu loh. Silakan Pandu dulu. ya dah. Pandu dulu. Apa izinannya Pak? Jadi kan tadi setelah UTS kita lanjutin dari bab 4 sama mulai bikin artikel ilmiah ya Pak. Dan tadi Bapak Iya. bilang dalam satu artikel ilmiah itu namanya bisa lebih dari satu gitu. Misal 2 orang, 3 orang. Nah itu Tadi yang disampaikan Bu Alifah yang mau dimasukkan di ISEBIM ya, International Conference apa Bu? International Conference. Kayaknya ada education, bisnis dan manajemen ya Ya, kayaknya itu. ruang itu banyak, Pak. Enggak, jadi Nah, Pandu i- ya. Kalau yang tadi dari artikel proposal awal sampai akhir nanti setelah UAS itu udah kalian udah sendiri-sendiri. Jadi bukan kelompok. Tadi yang untuk yang di SCBM itu adalah proposal yang tidak kalian lanjutkan. ya aduh. Gitu. Aduh Jadi kan punya nggak dilanjutin aduh. kalau yang dilanjutkan ya udah kalian tetap jalanin sampai nanti UAS Selesai. itu sendiri-sendiri. Jadi nggak berkelompok ya. Paham nggak Pandu?
Bu. Berarti yang artikel setelah UTS itu tetap sendiri berarti Bu. Itu Tetap yang sendiri, membuat. tetap yang kalian kerjakan sekarang nih dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan UAS terakhir itu adalah proposal sendiri yang akan kalian susun untuk skripsi. Berbeda dengan yang ISCB. ISCB adalah judul yang tidak kalian lanjutkan, yang kalian berubah. Tadi ya ada berubah haluan yang tadinya dari ekonomi ke pendidikan yang tidak dipakai lagi, gitulah intinya. Kasarnya gitu ya, bagus ya. Iya, daripada Jadi mubazir gitu loh. daripada membazir, betul. Jadi yang kalian kerjakan nanti dari pertemuan kedua sampai akhir adalah proposal individu, ya, judul individu, begitu. Clear, Maaf, Bu, Pak? konfirmasi lagi, Bu. Berarti tadi kan ISCB ya, itu buat yang kalau nggak ngelanjutin proposalnya. Setelah UTS itu ada, kan ini kan lanjutin skripsi bab 4 gitu. Itu ada artikel juga yang individu atau nggak ada? Artikel individu. Itu nanti lebih ke pelatihan ya Pak Agus ya nanti. Iya, Kan nanti pelatihan. kalian ketika kalian nyusun skripsi kan outputnya juga nanti kalian bikin artikel. Jadi Dan kalian udah belum start duluan gitu. dan belum harus submit kalau itu dulu. Betul. Jadi menyusun aja, submitnya enggak. Tuh. Kalau untuk yang artikel individu. Mm-mm. Jadi nanti Bu Alifah yang tetap semua di data, terus yang tidak dilanjut tuh kita tandai. Nah, itu nanti kita bagi aja ya Bu ya. Betul. Jadi yang sudah yang yang tidak dilanjut itu kita tandai itu nanti dijadikan artikel yang bersangkutan. Kalau misalnya mau membuat proposal lagi ya silakan, tapi dia sudah dapat nilai lah dari itulah ya Bu Alifah ya. Tuh. Tentunya kalau yang submit ke ISCB itu kan ada effortnya juga ya Pak Agus. Tentu akan kita Iya. pertimbangkan juga penilaiannya, ada nilai tambahan tentunya ya Pak Wah, Agus. kalau udah terbit di situ udah otomatis A aja lah Bu. Karena kan itu konferensi, nanti kalian mungkin Oh, bisa per kelompok bagi-bagi siapa yang mungkin nge-translate, siapa yang akan mempresentasikan dan lain-lain dan merapikan itu silakan nanti disusun aja gimana baiknya teman-teman. gitu. Sekarang pertanyaan terakhir, Pandu sudah jelas dulu ya? Dari jelas, Pak. Oke, Dias? Terakhir ya Dias ya? Iya, Pak. Kayak pertanyaannya cuma ini dong. Kan judul saya itu sebenarnya kalau dilihat di Google Scholar itu ada, cuman tadi kan sempat dimention sama Pak Agus juga, kalau S1 itu yang penting tahunnya berbeda. Nah, jadi saya tuh tahun terbaru itu nggak apa-apa, nggak Pak. Boleh Jadi sih. misal ya sampai 2024 atau 2025. Tuh. Mm-mm. Ya nanti misalnya mau dirubah satu variabel lainnya juga boleh Dias. Ya, oke. Baik, terima kasih, Pak. Misalnya variabel yang sudah banyak itu mau diganti, X1-nya atau X2-nya mau diganti boleh. Saya kira Oke, itu ya. terima kasih, Pak Bos. Mm-mm. Saya kira ini cukup ya Bu Alifah ya. Kemudian diingatkan kembali, PC sudah ngambil foto belum? Pertemuan yang akan datang dengan Bu Alifah, silakan jamnya disesuaikan, apakah mau tetap jam sekian atau disesuaikan dengan Bu Alifah. Yang penting Pak Agus juga dikasih tahu. Ya. Kemudian nanti pertemuan luringnya nanti kita atur kapan kita akan luring. Yang jelas kondisi Indonesia sudah membaik ya. Ya. Kalau kondisi belum membaik ya Pak Agus nggak berani untuk meminta kalian luring ya. Nggak berani untuk luring. Silakan PJ diambil gambarnya untuk laporan ke ini apa TPJM. Ya, baik Pak. Tadi saya sudah screenshot, tapi saya screenshot ulang aja ya Pak. Oke, iya si Davi belum ini apa? Belum nongol tadi. Dava itu tadi belum nongol. Jadi diambil ulang lagi ininya, gambarnya. Atau Dava udah demo ini Dava? Dava ganteng. Wah, ini kayaknya udah demo Jak, temenmu tuh Jak. Zaki juga sudah nggak ada ya Zaki ya? Oh masih ada. Oke, silakan diambil foto. Lirin. Baik Pak. Baik Pak. Oke, saya izin foto ya Pak. Satu, Yuk. satu, dua, tiga. Oke, untuk slide kedua. Oke, satu, dua, tiga. Sip. Oke, Nah, siap minggu Pak. depan dengan Bu Alifah ya rekan-rekan ya. Sip. PJ langsung menghubungi Bu Alifah, tapi juga Pak Agus dihubungi ya. Biar Pak Agus juga Mungkin paham. bagus, ini kan hari Senin ya, jadi mungkin teman-teman segera nanti untuk direkap ya untuk judul-judulnya supaya nanti di pertemuan selanjutnya kita udah bisa start lagi. Berarti mungkin hari Rabu sudah ada rekapannya Mbak Ririn dan juga proposal-proposal yang sudah dibuat gitu ya. Sip. Saya kira cukup. Dari Pak Agus cukup, Bu Alifah cukup. Cukup Pak.
Oke, kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa cukup. Kita akhiri. Sebelum itu pesan Pak Agus, jangan mendekati titik-titik rawan, ya. Jangan mendekati titik rawan. Jaga diri dan jaga keluarga kalian. Kalau tidak urgent banget, ya jangan keluar. Itu ya. Pak Agus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Izin ini ya, Pak Agus izin ya. Makasih Bu Alifah. Terima kasih Pak Agus semuanya. Yuk. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Waalaikumsalam. Bu Alifah. Makasih Terima kasih Pak dan Pak. Bu Hanifah. Waalaikumsalam. Makasih Ibu Pak.